Harry Maguire cedera di akhir pertandingan Manchester United melawan Aston Villa. Hal ini sangat buruk karena Maguire adalah seseorang yang penting di jantung pertahanan MU dan rekornya untuk selalu bermain dalam tiap pertandingan, tiap menit di Premier League musim ini harus berhenti. Let's talk about Manchester United ketika melawan Aston Villa. Jadi di match ini menandai 10 kali MU harus comeback, harus kebobolan dulu baru memenangkan pertandingan. Aku nggak tahu apakah ini adalah prestasi yang bagus atau malah justru prestasi yang buruk. Di satu sisi MU punya semangat juang yang tinggi. Mereka lebih suka, mungkin mereka butuh sebuah pressure dulu baru mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Semangat juangnya sangat tinggi. Tapi di sisi lain, MU seperti nggak menghargai arti sebuah clean sheet, arti sebuah main rapi di belakang gitu. Tapi di sepak bola, siapa yang mencetak gol lebih banyak dari lawannya, itulah yang menang. Mungkin ini mindset yang diterapkan oleh Ole kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi asal mereka ngegolin lebih banyak, mereka menang, nggak peduli clean sheet atau enggak. Dan di match kali ini Ole menurunkan skuad andalannya. Back four sama, kiper Dean Henderson, McTominay dan Fred holding midfielder, Pogba main di kiri, Bruno di tengah, dan juga ada Rashford dan juga Greenwood mengistirahatkan Cavani dengan main di bench, main dari bench. Mungkin kita semua udah tahu ya kalau formasi ini seperti apa gitu, karena formasi ini benar-benar sangat fluid untuk front four, di mana Pogba, Bruno, Greenwood ataupun Rashford sangat sering rotasi. Mereka mengerti kapan harus bertukar posisi. Kadangkala Bruno ada di kiri, Bruno di tengah, Pogba main ke tengah, Rashford dan Greenwood tukar posisi, seperti itu. Tapi permasalahan terjadi ketika di pertengahan babak pertama, di mana McTominay dan juga Fred melakukan, aku nggak tahu apakah ini bisa disebut blunder, karena di situ posisi kedua tim ataupun area permainan sangat-sangat ramai. Ketika area permainan sangat ramai, resiko kehilangan bola sangat-sangat tinggi. Dan itu yang terjadi di depan kotak penalti Manchester United. Di situ bola hilang di McTominay, Fred pun gagal nge-cover. Di situ bola jatuh ke Traore. Di situ Traore berada di tengah-tengah antara Lindelof dan Wan-Bissaka. Dan di sini yang aku sanksikan dari Victor Lindelof. Ketika kita ngomongin Victor Lindelof soal kemampuan membaca permainan, visi bermain, tekniknya dengan bola, itu sangat-sangat oke untuk seorang defender. Tapi untuk duel dan juga tackling, semalam di match Aston Villa tadi, kita bisa lihat kekurangan Victor Lindelof. Ya di situ, di duel dan di tackle. Di chance pertama, saat Traore menerima bola, Victor Lindelof punya kesempatan untuk melakukan tackling. Dan tackling yang dia lakukan sangat-sangat lemah. Dia nggak punya strength, nggak punya kemampuan tackling yang sangat-sangat mumpuni. Bola masih bisa diambil lagi oleh Traore. Dan kemudian ketika Traore berhasil menemukan ruang tembak, di situ Lindelof nggak melakukan blok sama sekali. Dia nggak ngejatuhin diri, kakinya nggak coba buat ngalangin jalannya bola gitu. Kita nggak tahu ya kalau misal Lindelof melakukan blok, nanti deflectionnya arah pantulannya kemana, apakah tetap ke gawang ataupun corner. Tapi seenggaknya seorang defender harus nyoba untuk menjatuhin diri dulu gitu. Dan Lindelof kayak bukan tipe back yang mau seperti itu gitu. Nggak punya keberanian seperti itu, nggak punya strong seperti itu, nggak punya kemampuan tackling seperti itu ataupun blok seperti itu. Dan akhirnya gawang Dean Henderson kebobolan. Akhirnya babak kedua bergulir dan MU lagi-lagi harus mengejar ketinggalan, dan itu berhasil disamakan lewat penaltinya Bruno Fernandes.
Di situ penalti terjadi karena Paul Pogba dijatuhin sama Douglas Luiz, dan itu menurutku sangat-sangat clear penalti karena Douglas Luiz salah tackle. Douglas Luiz tacklingnya sangat buruk, dan di situ Pogba berhasil memanfaatkan kesempatan. Pogba ini pinter. Pogba ini pemain yang pinter. Dan menurutku inilah kenapa Ole sangat suka Pogba dimainin di advance area, di area yang lebih ke depan ketimbang menjadi holding midfielder ataupun main di belakang di depan back. Karena Pogba bisa membuat situasi-situasi seperti ini. Ole nggak peduli dengan holding midfielder. Kenapa dia nggak memainkan Pogba di belakang? Menurutku karena source of creativity-nya bukan dari Fred ataupun McTominay. Mereka Ole nggak perlu itu. Ole nggak perlu kreativitas dari sisi belakang ketika dia punya Bruno dan juga Pogba di depan. Dan akhirnya Bruno ngambil penalti dan lagi-lagi sukses eksekusinya. Aku nggak peduli orang-orang mau ngatain Fernandes atau apa itu lah. Nggak penting gitu kan. Ya, karena MU sangat dapat layak penalti itu. Kemudian langsung Mason Greenwood beberapa saat setelah itu, menit berapa aku lupa, dia mencetak gol yang menurutku sangat-sangat oke gitu. Meskipun di situ aku melihat ada error dari Tyrone Mings. Ya inilah keuntungan striker ketimbang defender ya. Mereka agility-nya lebih bagus ketimbang defender biasanya. Jadi ketika di situ Greenwood langsung melakukan apa istilahnya, putar balik gitu kan, putar balik, dan di situ Tyrone Mings responnya telat untuk bahkan untuk ngeblok dan untuk menjaga Greenwood ini, dan shooting yang sangat bagus karena ruang sangat space-nya sangat besar untuk Greenwood diarahkan ke. Nah, ini yang menurutku agak aneh ya dari seorang Emiliano Martinez, kenapa dia nggak bisa menjangkau tiang dekat gitu. Padahal itu untuk seorang kiper tiang dekat menurutku itu telat respon ya. Respon yang Martinez nggak expect Greenwood mungkin bakal melewati Tyrone Mings dengan mudahnya seperti itu gitu ya. Jadi agak kaget dan akhirnya gol di tiang dekat Aston Villa gitu. Kemudian akhirnya Cavani masuk. Kita tetap bisa lihat kualitas Cavani gitu. Ketika kita lihat gol Cavani semalam, itu murni bener-bener insting seorang striker. Ketika usianya bertambah tua, maka speed yang dia punya pasti berkurang ketika zaman mudanya dulu gitu kan. Tapi Cavani ini pinter mengantisipasi situasi. Ketika bola diterima Fred untuk kemudian dialirkan kepada Rashford, sebelum Rashford menerima bola, dia udah melakukan pergerakan, mengambil channel antara mat target dan juga back tengah Villa, satu lagi siapa lupa. Dia nyari pergerakan di situ sebelum Marcus Rashford nerima bola. Dan ketika Marcus Rashford udah nerima bola, back Aston Villa udah gelagapan, udah nggak antisipasi Cavani berada di situ. Dan Rashford tentu aja dengan clear vision yang nggak di-pressing sama sekali oleh pemain Villa, memberikan umpan yang sangat bagus, crossing yang sangat bagus kepada Cavani, dan akhirnya gol. Itu bener-bener menurutku kualitas pemain itu. Habis itu kartu merah kartu merah Oli Watkins, dan menurutku itu nggak ngaruh sama sekali untuk jalannya pertandingan. Cuma MU mainnya jadi lebih enjoy aja, mereka keeping bola di belakang, nggak ada yang pressing karena striker Villa di kartu merah. Kemudian MU harus kehilangan Harry Maguire di beberapa pertandingan penting ke depan. Ini itu sangat-sangat kehilangan yang amat berat. Belum terkonfirmasi apakah Maguire bisa main ke depannya. Aku juga belum baca beritanya lebih lanjut. Man of the match Aaron Wan-Bissaka. Kenapa? Karena dia match ini sangat-sangat bagus ya. Dia banyak menutupi kesalahan Victor Lindelof. Ada sebuah kesalahan Lindelof itu lupa aku di akhir-akhir babak kedua lah. Itu dia Lindelof hampir aja kalah duel, tapi di situ ada Wan-Bissaka yang bisa nge-cover bola, dan dia AWB 1 assist untuk Greenwood juga bagus. Best right back in the world? No. AWB secara ofensif masih kurang menurutku, tapi secara defensif one on one sangat-sangat bisa diandalkan, dan membuat sisi kanan United sangat-sangat aman. Ketemu lagi di match selanjutnya, mungkin MU lawan Leicester atau MU lawan Liverpool.